Selamat malam Bu Wina dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Andrea Verina dari kelas 12 IPS 3. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Yang pertama, globalisasi merupakan suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia yang kemudian berkembang menjadi modernitas global. Globalisasi sering diidentik dengan westernisasi, merupakan ragam hidup model budaya barat atau Amerika. Yang kedua ada liberalisasi, merupakan pencabutan pembatasan pemerintah untuk membuka ekonomi tanpa pagar dalam hambatan perdagangan, pembatasan keluar masuk mata uang, dan izin masuk suatu negara. Yang ketiga ada internasionalisasi, merupakan hubungan antar negara dengan ciri meluasnya arus perdagangan dan penanaman modal. Yang keempat ada deteritorialisasi, merupakan perubahan geografis sehingga ruang sosial dalam pembatasan dan jarak berubah. Ada globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Anthony Giddens, menegaskan bahwa kebanyakan kita sadar bahwa sebenarnya diri kita turut ambil bagian dalam sebuah dunia terus tanpa terkendali. Yang kedua ada menurut Malcolm Waters, globalisasi dapat dilihat melalui 3 dimensi, yaitu politik, ekonomi, dan budaya. Terus yang selanjutnya ada proses globalisasi. Banyak sejarawan menyatakan bahwa globalisasi sebagai suatu fenomena abad ke-20 dapat dihubungkan dengan bangkitnya ekonomi internasional. Ada 3 fase. Fase pertama ditandai dengan adanya dominasi perdagangan kaum muslim di Asia dan Afrika. Kaum muslim membentuk jaringan perdagangan yang meliputi negara seperti Tiongkok dan Jepang. Fase kedua ditandai dengan eksplorasi dunia secara besaran oleh bangsa Eropa pada saat itu. Fase ketiga terus berjalan dan mendapat membentuknya ketika Perang Dingin berakhir dan komunisme dunia runtuh. Selanjutnya ada faktor pendorong globalisasi. Faktor pertama yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan sosial dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sebelumnya juga diramalkan oleh Alvin Toffler. Menurutnya, akibat proses teknologi akan terjadi kegiatan masa depan yang melahirkan revolusi baru. Yang kedua ada semakin terbuka sistem perekonomian negara di dunia. Menurut Francis Fukuyama, negara maju dan negara berkembang menganut prinsip liberal dan mengatur ekonomi negara mereka. Yang ketiga ada mengglobalnya pasar uang. Mengglobalnya pasar uang ini muncul sebagai akibat terbukanya perekonomian negara di dunia. Selanjutnya ada gejala globalisasi di Indonesia. Gejala yang pertama ada di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ada penemuan telepon sebagai alat telekomunikasi yang membawa kemudahan bagi penggunanya. Yang kedua, penemuan peralatan kantor seperti mesin tik sampai dengan komputer. Yang kedua ada di bidang budaya. Globalisasi budaya ini tidak hanya melalui interaksi media massa, melalui iklan menampilkan beragam kekayaan budayanya, seperti perkembangan mode pakaian, makanan, dan musik. Selanjutnya ada dampak pengaruh globalisasi yang mengakibatkan beragam permasalahan. Penyebab yang pertama, daya tarik budaya. Di kota terdapat berbagai pusat hiburan yang menyenangkan, sedangkan kehidupan di desa dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Yang kedua, daya tarik sosial. Kebanyakan orang pergi ke kota untuk mengubah status sosial mereka, contohnya seperti pendidikan atau pekerjaan. Yang selanjutnya ada upaya menahan laju urbanisasi.
Yang pertama, membangun tempat kursus dan balai latihan kerja. Yang kedua, meningkatkan pembangunan di pedesaan. Yang ketiga, ada meningkatkan arus informasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih Bu.